Amanat merupakan suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ini menjelaskan atau menceritakan tentang bagaimana perintah amanat agung yang Yesus Kristus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Amanat agung ini sangat penting dan hal ini juga sudah terbukti dalam Alkitab, di mana kita bisa lihat bersama bahwa amanat agung dituliskan 5 kali dalam Alkitab. 1 kali oleh Yesus Kristus dan 4 kali disampaikan oleh para murid-murid Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekristenan ditandai dengan 2 hal, yaitu come and go, yang artinya marilah dan pergilah. Pertama-tama kita diundang, kita diajak oleh Yesus Kristus untuk menikmati pengampunan dosa dan persekutuan bersama dengan Dia. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kemudian Tuhan, Ia memberikan perintah atau amanat agung kepada kita, kepada para murid-muridnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebagai murid Yesus, maka para murid Yesus pada saat itu telah melakukan akan apa yang menjadi tugas bahkan tanggung jawab mereka. Mereka yang bukan hanya setia, mereka yang bukan hanya percaya, mereka yang bukan hanya mengaku diri sebagai murid Kristus, tetapi mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah Yesus Kristus pada saat itu. Peristiwa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di mana pada hari Pentakosta Roh Kudus yang turun atas orang-orang percaya dan Petrus yang pada saat itu berkhotbah. Maka pada hari itu juga kurang lebih ada 3.000 jiwa yang menjadi percaya dan bahkan mau memberi diri untuk dibaptis. Dan dari peristiwa ini maka Injil Kristus semakin tersebar. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah amanat agung ini telah selesai? Apakah amanat agung ini sudah tidak lagi disampaikan? Karena murid-murid Kristus telah menyebarkan berita keselamatan, berita Injil, berita sukacita. Tentu jawabannya tidak. Mengapa saya katakan demikian? Passwordnya? Password apa? Password? Lu gak tahu passwordnya? Nggak tahu. Wah, bener-bener lu. Yaudah nih, lo hitung ya. 1000 bagi 3. Perlu kita ketahui bersama bahwa kekristenan identik dengan kasih. Kasih yang lembut, tidak kasar, tidak berbohong, tidak mudah emosi, sabar, dan mampu mengendalikan diri, mengontrol diri, dan tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, tidak mementingkan hal-hal duniawi, tetapi kasih yang selalu memprioritaskan Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun, kapanpun kita pergi dan berada. Menjadi murid Kristus, maka
haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita yang mau mengenal Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi mau mengenal Dia, mau menerima Dia untuk masuk dalam kehidupan kita, dengan cara kita rajin untuk ada dalam suatu persekutuan bersama dengan Kristus. Kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah kepada Tuhan. Kita kenali Dia dan kita rasakan kehadirannya. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, meski itu menurut kita benar, tapi kalau dikatakan Alkitab itu tidak benar, maka sia-sia adanya. Karena segala sesuatu yang diperintahkan Yesus, segala sesuatu yang difirmankan oleh Yesus, itu semua tertulis dalam Alkitab. Dan kita perlu ingat bahwa menjadi murid-murid Kristus merupakan suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Ketika kita mau memberi diri mengikut Yesus, memikul salib, maka kita harus mampu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Ketika kita yang bukan hanya menerima berkat daripada Tuhan melalui pengorbanannya, mati di kayu salib, dan kebangkitannya yang menebus segala dosa kita manusia, tetapi kita juga mampu untuk menjadi berkat bagi sesama.